Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pati, Latsar oleh PPSDM Geominerba dari Angkatan 4 Kelompok 3. Pada kesempatan ini saya sampaikan tugas individu learning journal mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ruang lingkup manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, kemudian yang terakhir ada perlindungan. Materi pokok dalam Learning Journal Manajemen ASN dibagi menjadi 3. Yang pertama mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Baik, pada bahasan yang pertama tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Pegawai ASN dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua adalah PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi, baik PNS maupun P3K mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain kedudukan yang sama pada PNS maupun P3K, keduanya juga mempunyai peran dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan yang tercantum untuk hak antara PNS maupun P3K. Untuk PNS, haknya yang diterima yaitu yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua ada cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk hak P3K di sini terdapat perbedaan, yaitu tidak adanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang lain, poin-poin yang lain sama persis. Kemudian untuk materi pokok yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa sih sistem merit itu? Jadi sistem merit adalah konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi di sini ada 3 yang ditekankan, yaitu objektivitas, kompetensi, dan kinerja. Nah, kemudian kenapa sih harus sistem merit? Jadi, sistem merit merupakan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dianggap mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sebuah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka, dan transparan, dan bebas dari kepentingan politik atau individu maupun kelompok tertentu.
Contoh sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian proses rekrutmen dengan CAT atau Computer Assisted Test. Yang ketiga adalah penilaian kinerja, keempat pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan, yang kelima pada proses penggajian. Sistem merit ini menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN. Ada dua lembaga dalam hal ini. Yang pertama adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang berwenang untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen. Yang kedua adalah Kemenpan RB yang bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan jabatan atau pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian. Materi pokok yang ketiga adalah tentang mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, kemudian ada perlindungan. Kemudian untuk pengelolaan P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, kedisiplinan, penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Demikianlah tugas Learning Journal mengenai manajemen ASN dalam rangka memenuhi tugas individu dalam Latsar Pemerintah CPNS Kabupaten Pati. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.